Ingat, hanya ada di buku original. Akses e-learning ini dapat diperoleh secara cuma-cuma atau gratis dengan membeli buku original soal dan pembahasan laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur yang merupakan salah satu materi dalam akuntansi biaya. Oke, saya share screen dulu ya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang soal dan pembahasan lengkapnya terkait dengan laporan laba rugi perusahaan manufaktur yang merupakan salah satu materi dalam mata ajar atau mata kuliah akuntansi biaya. Jangan lupa dapatkan materi-materi value edit lainnya dalam bentuk akses video pembelajaran, kemudian soal dan pembahasan lainnya, serta latihan untuk menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester dari akses e-learning yang ada di Penerbit Salemba. Akses e-learning ini dapat diperoleh secara cuma-cuma atau gratis dengan membeli buku original akuntansi biaya yang diterbitkan oleh Penerbit Salemba 4 Patria. Nah, ini ada berbagai jenis bukunya. Semua buku ini sudah berisikan akses e-learning akuntansi biaya yang bisa Anda dapatkan secara cuma-cuma atau gratis dengan cara membeli buku original terbitan buku akuntansi biaya original terbitan Penerbit Salemba 4 Patria atau Salemba 4. Nah, ini juga buku-bukunya. Jadi semua buku akuntansi biaya yang diterbitkan oleh Penerbit Salemba yang asli itu ada kode akses yang diberikan secara unik ke setiap buku berbeda-beda, dan akses e-learning ini akan berisikan video pembelajaran, soal dan pembahasan lengkap yang bisa Anda kerjakan sendiri seperti kuis. Kemudian nanti juga ada persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester akuntansi biaya. Atau kalau Anda tidak ingin membeli bukunya, Anda juga bisa membeli kode aksesnya. Jadi tidak perlu membeli buku, tapi Anda juga bisa membeli kode akses. Itu pilihan mana yang Anda akan jatuhkan, itu terserah Anda. Nah, ini di sini ada nanti istilahnya ada konten. Nah, kontennya tadi ada video pembelajaran lengkap setiap materi yang ada di buku akuntansi biaya. Kemudian juga ada soal yang bisa Anda kerjakan dulu secara mandiri, nanti ada pembahasan lengkapnya secara terstruktur, dan juga nanti ada persiapan ujian menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kita masuk sekarang ke soalnya. Jadi PT Swasembada Internasional memproduksi bahan pembersih rumah, beberapa bahan kimia, deterjen, dan air dicampurkan bersama-sama dan kemudian dimasukkan dalam sebuah botol berukuran 500 ml. Berikut ini adalah informasi yang ada pada PT Swasembada Internasional di tahun lalu. Jadi ada mulai dari pembelian bahan baku sampai dengan saldo akhir barang jadi. Ini adalah data informasinya. Kemudian tahun lalu PT Swasembada Internasional menyelesaikan 100.000 unit, pendapatan penjualan sebesar 36 miliar rupiah, dan perusahaan membayarkan komisi penjualan sebesar 2,5% dari penjualan. Nah, Anda diminta untuk pertama, hitunglah biaya bahan baku langsung yang digunakan dalam produksi pada tahun lalu, kemudian hitunglah total biaya utama, hitunglah biaya konversi, hitunglah, oke ini salah ya harusnya, hitunglah total biaya produksi, kemudian susunlah laporan beban pokok produksi tahun lalu, susunlah laporan beban pokok penjualan tahun lalu, dan terakhir, susunlah laporan laba rugi tahun lalu, perlihatkan persentase dari penjualan pada setiap pos yang ada dalam laporan laba rugi. Sekarang kita mulai masuk menjawab dari yang diminta ini satu persatu. Nah, sebelum menjawab, saya ingin menjelaskan dulu ke Anda, di sini kita harus menentukan mana biaya produksi dan biaya non-produksi. Di materi sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa biaya produksi atau non-manufacturing cost itu kita asumsikan adalah bahan baku langsung atau direct material, ditambah direct labor, dan ditambah factory overhead. Nah, selain biaya produksi, berarti adalah biaya non-produksi. Biaya non-produksi kita bagi dua menjadi biaya bagian penjualan dan biaya bagian umum administrasi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dulu apakah masing-masing ini dia masuk sebagai biaya produksi, biaya atau biaya non-produksi. Kalau biaya produksi dia masuk kemana? Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, atau overhead produksi. Ya, jadi kalau biaya produksi saya berikan simbol P, dan yang non-produksi adalah NP. Oke, pembelian bahan baku langsung ini adalah P, produksi, dan dia masuk ke direct material atau bahan baku. Tenaga kerja langsung ini juga produksi. Nah, ini masuk ke direct labor atau tenaga kerja langsung. Penyusutan atas peralatan pabrik ini produksi, dan ini adalah
factory overhead atau biaya overhead produksi. Ingat kembali bahwa biaya overhead adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Penyusutan atas bangunan pabrik ini juga produksi dan ini adalah overhead. Oke. Penyusutan atas gedung pusat, nah ini adalah non produksi dan biasanya akan masuk sebagai biaya administrasi, beban administrasi. Nah, asuransi pabrik, nah ini pabrik terkait untuk kegiatan produksi berarti dia produksi dan ini masuk ke overhead. Oke. Nah, kemudian pajak bumi dan bangunan atau PBB dibagi dua, ada untuk bangunan pabrik dan ada untuk kantor pusat. Yang pabrik ini masuk sebagai produksi dan masuk sebagai overhead. Oke, kantor pusat ini non produksi dan ini masuk sebagai beban administrasi. Utilitas untuk pabrik, nah ini ada kata-kata pabrik atau produksi, ini berarti adalah produksi dan ini adalah overhead. Utilitas untuk kantor penjualan berarti dia non produksi dan ini dia masuk sebagai penjualan. Oke. Gaji bagian administrasi berarti non produksi, ini berarti administrasi. Oke, gaji tenaga kerja tidak langsung, ini berarti produksi dan ini overhead. Gaji bagian penjualan berarti non produksi dan ini bagian penjualan. Oke. Nah, ini saldo awalnya nanti informasi ketika kita mengerjakan soal-soal tadi ya. Oke. Sekarang kita masuk ke biaya pemakaian bahan baku. Biaya pemakaian bahan baku adalah saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku neto ya setelah dikurangi diskon dan ditambah ongkos pengiriman dan dikurangi saldo akhir bahan baku. Berarti saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir bahan baku. Dengan menggunakan data di sini, nah berarti saldo awal bahan baku ini adalah yang 3 miliar 720 juta, kemudian ditambah pembelian bahan baku selama setahun itu adalah 7,5 M, dan dikurangi saldo akhir bahan baku adalah 3 miliar 60 juta. Maka kita dapatkan biaya pemakaian bahan baku adalah 8 miliar 160 juta. Jadi sekali lagi, biaya pemakaian bahan baku adalah saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku neto di tahun tersebut dikurangi saldo akhir bahan baku atau bahan baku yang ada di akhir karena ini setiap tahun jadi akhir tahun dapat 8,8 miliar 160 juta. Kemudian karena tadi biaya overhead produksinya banyak, kalau kita lihat di sini, oke ya, ada banyak biaya overhead produksi seperti penyusutan atas peralatan pabrik, bangunan pabrik ya. Kemudian juga ada pajak bumi dan bangunan. Maka karena soal-soal berikutnya itu memerlukan berapa jumlah biaya overhead produksi di tahun lalu, maka kita cari dulu biaya overhead produksi. Nah, biaya overhead produksi itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa. Oh, ini orang A ya. Barang dan jasa selain biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Oke, nah ini sudah saya buat. Jadi ada penyusutan peralatan pabrik, penyusutan atas bangunan pabrik, asuransi pabrik, pajak bumi dan bangunan pabrik, utilitas untuk pabrik, gaji tenaga kerja tidak langsung. Jadi total biaya overhead-nya itu adalah 9M. 9M. Ya. Berikutnya adalah total biaya utama atau prime cost. Prime cost. Ya. Nah, prime cost. Apa sih total biaya utama itu atau prime cost? Nah, kita cek prime cost itu adalah, nah, total biaya utama adalah biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung. Oke, biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung. Nah, dari soal yang ada kita dapatkan
Nah, biaya bahan baku langsung ini, biaya bahan baku langsung ini yang kita sudah cari di slide sebelumnya. Jadi biaya pemakaian bahan baku 8 miliar 160 juta, ditambah biaya tenaga kerja langsungnya adalah 4,2 M, maka biaya utamanya itu adalah 12 miliar 360 juta. Jadi ingat, total biaya utama atau prime cost adalah biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung. Ya, ini biaya bahan baku langsung. Oke, jadi di soalnya tidak dibedakan antara biaya bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung ya, 12 miliar 360 juta. Berikutnya ada total biaya konversi ya, atau juga sering disebut conversion cost. Ya, conversion cost. Apa ya biaya konversi? Nah, biaya konversi adalah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead produksi ya. Jadi biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead produksi. Nah, biaya tenaga kerja langsung dari soal kita dapat 4,2 M. Biaya overhead yang sudah kita hitung di slide sebelumnya, ya. Jadi kalau kita kembali misalnya, nah ini biaya overheadnya adalah 9 M. Sudah kita hitung, berarti total biaya konversinya itu adalah 4,2 M ditambah 9 M biaya konversi ya. Ini sudah diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Maka kita dapatkan biaya konversinya adalah 13,2 M. Ini biaya konversi. Next. Nah, kita masuk sekarang ke total biaya produksi atau total manufacturing cost. Oke, apa total manufacturing cost? Total biaya produksi adalah total biaya bahan baku langsung ditambah total biaya tenaga kerja langsung ya. Jadi total biaya bahan baku langsung ditambah total biaya tenaga kerja langsung ditambah total biaya overhead produksi. Tadi di slide sebelumnya kita dapatkan total biaya bahan baku langsung adalah 8160, ini direct materialnya. Kemudian dari soal kita dapatkan biaya tenaga kerja langsungnya adalah 4,2 atau direct labor-nya. Dan biaya overhead dari perhitungan sebelumnya kita dapatkan overhead-nya adalah 9M. Berarti total biaya produksinya adalah penjumlahan dari 3 komponen biaya ini. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Kita dapatkan 21 miliar 360 juta. Oke, ya. Jadi kita sudah masuk sekarang ke total biaya produksi. Berikutnya adalah laporan beban pokok produksi. Nah, beban pokok produksi itu adalah total biaya produksi dari slide sebelumnya sudah kita hitung, ditambah barang dalam proses awal dan dikurangi barang dalam proses akhir. Ingat, ditambah barang dalam proses awal atau saldo awal barang dalam proses, dikurangi barang dalam proses akhir atau saldo akhir barang dalam proses. Total biaya produksi itu sudah kita hitung sebelumnya. Nah ini dapat 21 miliar 360 juta ya, ditambah saldo awal barang dalam proses atau barang dalam proses awal ya, atau WIP beginning ya, ini 21360 ini total biaya produksi atau total manufacturing cost sudah kita hitung sebelumnya ya, dikurangi dengan barang dalam proses akhir atau saldo akhir barang dalam proses. Ini berarti WIP ending. Nah, jadi 21360 ditambah 3720 dikurangi 3,9 kita dapat 21 miliar 180 juta. Nah, ini beban pokok produksi juga biasanya dikenal dengan istilah cost of goods manufacture atau COGM. COGM. Ya. Jadi total biaya produksi ditambah saldo awal barang dalam proses atau barang dalam proses awal dikurangi saldo akhir barang dalam proses atau barang dalam proses akhir. Kita dapat COGM-nya atau beban pokok produksi adalah 21 miliar 180 juta. Berikutnya kita lihat laporan beban pokok penjualan. Nah, ini beban pokok penjualan adalah total beban pokok produksi yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, ditambah barang jadi awal dikurangi barang jadi akhir atau saldo awal barang jadi dan saldo akhir barang jadi. Nah, ini 21180 ini adalah beban pokok penjualan atau COGM yang sudah kita hitung di slide sebelumnya. Nah, yang ini ya. Nah, ini total COGM 21180. Kemudian saldo awal barang jadi adalah 2520 atau beginning finish good ya, finish good beginning.
Nah, ini barang jadi awal dikurangi saldo akhir barang jadi atau finished good ending. Kita dapat total beban pokok produksi ditambah saldo awal barang jadi dikurangi saldo akhir barang jadi, kita dapat cost of goods sold atau beban pokok penjualan ya. Cost of goods sold perusahaan ini di tahun lalu adalah 21 miliar 240 juta. Nah, setelah semua kita hitung tadi, kita hitung kita hitung biaya pemakaian bahan baku, kita hitung juga total biaya produksi atau total manufacturing cost, sudah kita hitung juga beban pokok produksi atau cost of goods manufacturers, dan kita juga sudah menghitung cost of goods sold atau beban pokok penjualan, maka langkah berikutnya adalah kita menghitung laporan laba ruginya. Penjualan 3,36 M ini dari soal, ya, dari soal. 21240 ini dari perhitungan beban pokok penjualan atau COGS di slide sebelumnya ya. Yang ini, oke. Nah, penjualan dikurangi beban pokok adalah laba bruto ya. Jadi penjualan dikurangi beban pokok penjualan adalah laba bruto. Oke. Kemudian komisi penjualan ini adalah diperoleh dari 2,5% kali penjualan. Kali penjualan. Oke. Beban gaji penjualan ini dapat dari soal. Dapat dari soal. Ya. Kemudian beban utilitas juga dapat dari soal. Oke. Ini juga sama dari soal. Ya, tiga-tiganya juga dari soal ini. Oke. Kita dapatkan total beban operasinya, ini kita jumlahkan semua, kita dapat 10 miliar 194 juta. Nah, laba operasi itu adalah laba bruto. Nah, ini dikurangi dengan beban operasi. Jadi laba operasi perusahaan ini di tahun lalu adalah 4 miliar 566 juta. Oke, berarti sudah selesai sebetulnya pembahasan ini. Jangan lupa untuk mengunjungi, untuk melihat koleksi buku-buku terbitan penerbit Salemba, bisa masuk ke www.penerbitsalemba.com. Kemudian kalau Anda ingin melihat e-learning-nya tadi, atau melihat e-learning lain yang ada, itu juga bisa melihat ke www.elearning.penerbitsalemba.com. Dan kalau Anda ingin membeli buku secara daring, Anda bisa membeli melalui www.lexikabookstore.com. Pastikan Anda membeli bukunya buku original, karena di setiap buku original yang bertanda Salemba Practice itu ada materi pembelajaran tambahan berupa video pembelajaran, soal-soal dan pembahasan lengkap, serta persiapan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ingat, hanya ada di buku original. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Demikian tadi adalah soal dan pembahasan laporan keuangan, laporan laba rugi untuk urusan manufaktur. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.